Di awal-awalnya para imam mazhab itu sangat benar, sangat lurus ketika menyimpulkan hukum. Makanya Imam Syafi'i itu dijuluki sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kemudian ketika tradisi berpikir ini mati, terjadi kejumudan di dalam berpikir, maka nanti di dalam kajian ilmu Islam tumbuh suatu kebiasaan yang disebut menjelaskan atas matan, syarah disebut. Jadi ada matan kitab dijelaskan lagi karena mereka nggak tahu berpikir apa, mati, kreativitas mereka berpikir mati. Baik, sebelumnya mari kita perhatikan sama-sama apa itu matan, syarah, dan hasyiyah. Matan adalah kitab dasar yang dikarang oleh seorang ulama. Kemudian karena terkadang kandungan dari matan ini terlalu sukar untuk dipahami, ada sebagian ulama yang lain yang memberikan penjelasan-penjelasan di atas matan, maka ini diistilahkan dengan syarah. Dan bahkan ada ulama lain yang semakin memperlebar uraian-uraian yang ada di dalam syarah yang diistilahkan dengan hasyiyah. Memang itu adalah sebuah tradisi yang berkembang di dalam fikih Syafi'iyah maupun fikih-fikih yang lain. Kemudian pertanyaannya, apakah benar bahwa kebiasaan memberi penjelasan di atas matan dalam bentuk syarahan ataupun hasyiyah itu merupakan contoh kejumudan di dalam Islam? Merupakan salah satu bukti bahwa ulama-ulama setelah Imam Syafi'i telah mati kreativitas di dalam berpikir. Ini yang perlu menjadi perhatian kita saat ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita meneliti secara lebih dalam, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh para ulama dengan memberi penjelasan kepada matan itu menunjukkan kepada keluasan ilmu mereka. Karena terkadang ada kitab-kitab yang dalam bentuk matan yang sukar dipahami oleh orang-orang awam. Maka para ulama mencari solusi bagaimana caranya agar orang awam pun dapat mudah memahami kandungan yang ada dalam matan, maka dibuatlah semacam syarahan. Sebagai contoh, kita dapat melihat kitab Syarah Mahalli. Di awal kitab itu beliau menjelaskan, "Hadza ma ta ilaihi hajatul mutafahhimina liminhajil fiqh." Syarahan ini sebenarnya adalah sesuatu yang terdesak, sesuatu yang menjadi kebutuhan agar orang-orang yang ingin memahami minhajul fiqh dapat mudah memahaminya. Maka tujuan dari syarahan itu boleh mengatakan adalah yuhallilu alfadh, untuk memberi uraian-uraian tentang lafaz-lafaz yang terdapat di dalam kitab minhaj. Kemudian faedah yang lain adalah yubayyinu muradah, untuk memberikan penjelasan tentang maksud-maksud yang tertera di dalam kitab minhaj. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wa yutammimu mufadah, menyempurnakan faedahnya. Arti menyempurnakan faedah adalah memberikan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya kurang jelas, memberikan kait pada sesuatu yang perlu disifati dengan karakteristik tertentu, mentaksiskan sesuatu yang nampaknya umum padahal itu khusus, ataupun mentakmimkan sesuatu yang nampaknya khusus padahal sebenarnya itu adalah umum. Ini adalah tugas daripada ulama-ulama yang memberikan penjelasan kepada matan. Kenapa mereka melakukan hal semacam ini? Tentu saja bukanlah karena mereka telah mati kreativitas berpikir, tetapi justru ini menunjukkan betapa luasnya ilmu para ulama sehingga mereka mampu memberi penjelasan secara panjang lebar terhadap kandungan matan yang kadang hanya dalam bentuk yang singkat. Baik, selanjutnya mari kita lihat apa contoh yang diberikan oleh Ustadz Mizat tentang bentuk kejumudan di dalam Islam.
Dan ketika itu terjadi kejumudan berpikir di dalam Islam. Dan ini pernah terjadi di dalam Islam, sepanjang Islam. Ketika imam-imam atau teori-teori yang ada di dalam ilmu fikih tidak dikembangkan lagi, maka muncul tradisi yang disebut dengan syarah. Ada matan di syarah. Kemudian syarah itu ada hasyiah lagi. Pensyarah atas matan. Jadi 3 tingkatan di syarah. Sehingga nanti Bapak bisa saya berikan disertasi saya bagaimana terjadi kejumudan. Bahkan ada yang mengatakan sungai Nil, sungai Efrat itu berasal dari air surga di dalam matan takrib, di dalam Fathul Qarib, seperti itu dikatakan. Ya kenapa? Karena nggak ada lagi kreativitas berpikir, nggak tahu lagi mau dijelaskan apa. Akhirnya yang timbul adalah khurafat dan takhayul. Bahkan ada yang mengatakan sungai Nil, sungai Efrat itu berasal dari air surga di dalam matan takrib, di dalam Fathul Qarib, seperti itu dikatakan. Ya kenapa? Karena nggak ada lagi kreativitas berpikir, nggak tahu lagi mau dijelaskan apa. Akhirnya yang timbul adalah khurafat dan takhayul. Baik, sebagaimana kita dengarkan bersama bahwa menurut Ustaz Mizat ada terjadinya kebiasaan adanya syarahan, hasyiah itu merupakan bentuk kejumudan dalam Islam hingga mereka mati kreativitas berpikir, tidak tahu lagi mau bilang apa, hingga mengatakan sungai Nil, sungai Efrat berasal dari surga, yang hal itu menurut beliau akan membawaki kepada khurafat dan takhayul. Dan menurut beliau itu terdapat dalam kitab Fathul Qarib. Ya. Pertama, mari kita amati dulu apa benar bahwa pernyataan tadi terdapat dalam kitab Fathul Qarib. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Ustadz Mizat bahwa ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan sungai Nil berasal dari surga itu memang benar adanya. Namun itu bukan dalam kitab Fathul Qarib, tetapi dalam hasyiah dari Fathul Qarib, yaitu hasyiah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri pada halaman 27 jilid 1 cetakan Haramin, kita bisa melihat di sini tertulis wa huwa syamilun lin-nail wal farad. Air sungai yang menjadi bagian dari air suci lagi menyucikan mencakup sungai Nil dan sungai Efrat, wa nahwihima dan seumpama keduanya. Wa asluhu minal jannah dan sumbernya dari surga. Memang kalau kita lihat dari sisi rasionalitas pernyataan tadi, barangkali agak berat untuk diterima oleh otak kita. Akan tetapi ketika seorang ulama memberi suatu pernyataan, langkah yang terbaik bagi kita adalah berhusnuzan, mengedepankan baik sangka. Barangkali ada yang kita tidak tahu tapi mereka mengetahuinya. Sebagai contoh adalah dalam masalah ini, karena sebenarnya di sini dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri kama huwa mansusun alaih, yang hal ini sebagaimana tertera di dalam nas yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an ataupun hadis. Dan ternyata memang benar bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim misalnya terdapat hadis sayhan, wajaihan, wal farad, wal nail kullun min anharil jannah. Sungai Sayhan, sungai Jaihan, kemudian sungai Efrat, sungai Nil, kullun min anharil jannah. Semuanya merupakan sungai-sungai surga. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kenapa kita terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa ini adalah contoh para ulama mengeluarkan pernyataan yang mengada-ngada, tidak tahu lagi mau bilang apa, jatuh dalam takhayul dan khurafat, hilang ataupun mati kreativitas. Seharusnya kita tidak begitu mudah menuduh ulama seperti itu. Apalagi ikhwatul iman rahimakumullah, yang memberikan pernyataan tadi bukanlah sembarangan orang, tapi itu adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Siapa Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Beliau adalah seorang ulama yang alim yang sejak masa kecil hidup bersama orang-orang saleh. Dan beliau pernah menjadi Syekhul Azhar dan Grand Syekh Al-Azhar yang ke-19. Jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri itulah seorang ulama besar. Makanya ketika kita
melihat pernyataan para ulama yang sekilas otak kita kurang bisa menerimanya, janganlah langsung kita tuduh itu adalah pernyataan yang mengada-ngada ataupun itu telah jatuh di dalam khurafat dan takhayul. Bahkan kalau kita amati dalam video Ustadz Mirza sendiri, beliau yang mengatakan bahwa kita jangan tergesa-gesa dalam menuduh seseorang itu bid'ah, syirik, khurafat, takhayul dan sebagainya. Baik, untuk lebih jelas mari kita lihat video beliau berikutnya. Nanti ya, saudara-saudara kita mudah sekali membid'ahkan tradisi, ya saudara-saudara kita mudah sekali mengatakan ini bid'ah, ini salah, ini khurafat. Ya karena tanpa mempunyai ilmu ketika menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu